Pada tahun 1981, Kenny membantu mengelola bisnis pertambangan emas milik keluarganya bersama sang ayah. Keluarga mereka telah berkecimpung di dunia tambang emas selama beberapa generasi, sejak kakek Kenny menemukan sebuah tambang hampir 100 tahun yang lalu. Suatu hari, Kenny mengajak kekasihnya Kay untuk melihat langsung pekerjaannya. Kay tampak sedikit terkejut. Ia membayangkan akan melihat alat-alat berat dan banyak pekerja yang sedang menggali tanah. Namun Kenny menjelaskan bahwa bisnis pertambangan emas tidak bekerja seperti itu. Mereka tidak asal menggali di sembarang tempat. Langkah pertama adalah meneliti dan menganalisis berbagai lokasi potensial di seluruh dunia. Setelah menemukan daerah yang menjanjikan, barulah mereka mencari dana dari para investor. Jika pendanaan berhasil diperoleh, proses penambangan bisa dimulai dengan harapan menemukan cadangan emas dalam jumlah besar. Kenny memberikan sebuah jam tangan emas kepada Kay sebagai hadiah. Melihat itu, Kay tampak sangat tersentuh dan bahagia. Kenny, you like it? I love you. Hubungan Kenny dan Kay terlihat sangat erat dan penuh kasih sayang. Di hari yang sama, Kenny berbincang dengan ayahnya. Sang ayah mengingatkannya bahwa bisnis pertambangan emas bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti Kenny harus mengambil alih dan memimpin perusahaan keluarga mereka. Scale it up. Make it yours. 7 tahun kemudian keadaan berubah drastis. Perusahaan keluarga Kenny kini berada di ambang kebangkrutan. Kenny dan Kay telah menikah, tetapi mereka sedang menghadapi masalah keuangan yang serius. Kondisi bisnis mereka begitu buruk hingga mereka terpaksa menjalankan perusahaan dari sebuah bar, bukan lagi dari kantor. Di tengah semua masalah itu, ayah Kenny juga telah meninggal dunia. Kini, Kenny harus menghadapi seluruh beban perusahaan seorang diri. Karena kesulitan ekonomi, Kenny dan Kay terpaksa menjual rumah besar mereka dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Meski begitu, Kenny belum menyerah. Walaupun tidak memiliki tambang sendiri, pekerjaannya adalah mencari lokasi yang berpotensi menyimpan cadangan emas. Setelah itu, ia harus meyakinkan para investor agar bersedia membiayai proses penambangan. Belum lama ini, Kenny dan timnya menemukan sebuah lokasi yang terlihat cukup menjanjikan. Ia pun mencoba menemui seorang calon investor. Namun pria itu menolak bertemu langsung dan hanya mengirim 2 karyawannya. Meski merasa kecewa, Kenny tetap menjelaskan seluruh rencana penambangan serta dana yang mereka butuhkan. Tanpa berpikir panjang, kedua karyawan itu langsung menolak proposal Kenny. Kondisi keuangan Kenny yang sudah terpuruk ini semakin memburuk. Setelah penolakan itu, perusahaannya berada di ambang kebangkrutan. Kenny mencoba menghubungi semua orang yang ia kenal untuk meminta bantuan, namun tidak satu pun yang bersedia menolongnya. Putus asa, Kenny mulai mabuk hingga akhirnya pingsan. Di tengah semua keterpurukan itu, Kay tetap setia berada di sisinya. Seberapapun sulit keadaan Kenny, Kay tidak pernah berhenti mendukungnya. Suatu malam, Kenny mengalami sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat pegunungan di Indonesia dan bertemu dengan seorang ahli geologi bernama Michael Acosta. Bersama Michael, ia menemukan sebuah tambang emas dan mulai menggali emas di sana. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga mengubah cara berpikir Kenny. Michael Acosta sendiri dikenal sebagai salah satu ahli geologi terbaik. Ia adalah orang yang menemukan tambang tembaga terbesar di Asia. Michael juga memiliki sebuah teori yang ia sebut Ring of Fire. Menurut teorinya, terdapat cadangan emas yang sangat besar di salah satu wilayah Indonesia. Namun selama ini tidak ada yang benar-benar menganggap teorinya serius. Begitu terbangun, Kenny semakin yakin untuk menemui Mike dan mengajaknya mencari emas bersama. Menariknya, pada saat yang sama, Kay justru menyarankan agar Kenny mulai mencari pekerjaan lain. Namun Kenny tidak banyak bicara. Diam-diam ia mulai mempersiapkan perjalanan ke Indonesia. Bahkan ia rela menjual beberapa perhiasan emas miliknya demi membiayai perjalanan tersebut. Sesampainya di sana, Kenny menginap di hotel yang sama dengan tempat Michael Acosta menginap. Saat akhirnya bertemu, Michael langsung menyadari bahwa Kenny sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Meski Michael sendiri juga mengalami masalah keuangan, Kenny tetap menyampaikan rencananya dengan penuh keyakinan. Ia mengajak Michael bekerja sama mencari emas berdasarkan teori Ring of Fire. Kenny mengatakan bahwa ia benar-benar percaya pada teori itu dan siap mengambil risiko besar. Bahkan ia rela kehilangan segalanya jika rencana tersebut gagal. Awalnya Michael menganggap Kenny sudah gila dan memilih pergi begitu saja. Namun beberapa saat kemudian, ia berubah pikiran. Michael menoleh ke arah Kenny dan bertanya apakah ia membawa topi. Tak lama kemudian, Michael mengajak Kenny menyusuri sungai hingga masuk ke hutan lebat di pegunungan.
Menurut Michael, di sanalah terdapat lokasi yang berpotensi menyimpan cadangan emas. Penduduk setempat memang mencari emas di sungai tersebut. Namun mereka tidak memiliki peralatan maupun keahlian untuk menggali lebih dalam. Saat melihat tempat itu, Kenny langsung terkejut. Lokasinya persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Keduanya kemudian membahas apa saja yang dibutuhkan untuk memulai penambangan. Michael mengingatkan bahwa bekerja di Indonesia tidak semudah di Amerika. Mereka harus mengurus berbagai izin, merekrut pekerja, dan menyediakan alat-alat berat. Ia juga memperingatkan bahwa ada kemungkinan mereka tidak menemukan apapun dan kehilangan semua uang yang diinvestasikan. Meski begitu, Kenny tetap bersedia melanjutkan rencana tersebut. Kenny lalu bertanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk memulainya. Michael memperkirakan mereka memerlukan dana sekitar $750.000 hingga $1 juta. $750 to start. Okay. Kenny segera menuliskan perjanjian sederhana di selembar tisu. Jika mereka menemukan emas, keuntungan akan dibagi rata. Namun jika gagal, kerugiannya juga ditanggung bersama. Michael setuju dan langsung menandatangani perjanjian itu. Kenny lalu berpesan agar tisu tersebut disimpan baik-baik. Setelah itu, Kenny kembali ke Amerika untuk mencari dana yang mereka butuhkan. Michael tetap berada di Indonesia untuk mempersiapkan proses penambangan. Biaya yang dibutuhkan ternyata sangat besar. Meski begitu, Kenny berhasil mengumpulkan sebagian besar dana yang mereka perlukan. Jumlahnya memang belum mencapai $750.000, tetapi Kenny berharap Michael bisa memulai penambangan dengan dana yang ada. Hanya seminggu kemudian, Kenny kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Michael. Keduanya pun mulai menjalankan proyek penambangan. Awalnya mereka penuh semangat dan harapan. Mereka menghancurkan batuan lalu mengirim sampelnya ke laboratorium untuk diuji kandungan emasnya. Namun hasil uji pertama sangat mengecewakan. Tidak ditemukan sedikit pun emas. Waktu terus berlalu. Semakin banyak sampel yang diuji, tetapi hasilnya tetap sama. Kenny mulai kehilangan harapan. Meski begitu, Michael terus mengingatkannya bahwa kesabaran adalah kuncinya. Tak lama kemudian, Kenny terserang malaria hingga jatuh sakit. Di saat yang sama, banyak pekerja memilih meninggalkan lokasi tambang karena sudah tidak menerima bayaran. Kenny memohon agar mereka tetap bertahan, namun tidak ada lagi uang untuk membayar mereka. Pada akhirnya hanya Kenny dan Michael yang tersisa di lokasi tambang. Kondisi Kenny semakin memburuk. Michael mengatakan bahwa mereka mungkin harus menghentikan proyek ini. Namun Kenny menolak menyerah. Ia menyerahkan sisa uang terakhirnya kepada Michael dan memintanya melakukan apapun yang bisa dilakukan. Alih-alih pergi, Michael mendatangi desa tempat para pekerja berasal. Di sana ia bertemu dengan seorang tetua desa dan menjelaskan keadaan mereka. Kita hampir, kutawa. Michael berjanji bahwa mereka akan segera menemukan emas. Namun tetua desa memperlihatkan bahwa anak-anak di sana sedang sakit karena tidak memiliki air bersih. Michael pun menggunakan sisa uang mereka untuk membeli penyaring air. Berkat itu, warga desa akhirnya mendapatkan air minum yang layak. Kebaikan Michael membuat para pekerja bersedia kembali ke lokasi tambang. Sementara itu, Kenny terbaring tidak sadarkan diri selama beberapa hari akibat penyakitnya. Saat akhirnya siuman, hal pertama yang ia tanyakan adalah apakah mereka berhasil menemukan emas. Michael menjelaskan bahwa hasil dari 14 sampel sudah keluar. Namun semuanya menunjukkan tidak ada jejak emas sama sekali. Mendengar itu, Kenny benar-benar kehilangan harapan. Namun saat Kenny mulai menyerah, Michael membawa kabar yang tak terduga. Ia mengatakan bahwa satu laporan terakhir baru saja tiba. Kali ini hasilnya menunjukkan bahwa mereka akhirnya menemukan emas. Kenny pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Kenny langsung melompat kegirangan. Akhirnya ia percaya bahwa perjuangan panjang mereka tidak sia-sia. Teriakan kemenangan pun menggema di seluruh lokasi tambang. Sejak saat itu nasib perusahaan tambang PT Washo milik Kenny berubah total. Kabar penemuan emas di pedalaman Indonesia langsung menyebar dengan cepat. Ini bukan lagi sekadar rumor, melainkan pengumuman besar yang menarik perhatian banyak orang. Berita itu pun menjadi headline di berbagai media. Para investor mulai berdatangan, tergiur oleh keuntungan besar yang dijanjikan. Mereka seolah melupakan semua keraguan yang dulu pernah mereka miliki terhadap Kenny Wells. We reach 500,000 subscribers, and they'd all love to know what you got cooking over there in Indonesia. Any message you'd like to give to the readers of Gold Digger Magazine? Kisah Kenny yang penuh tekad, keberanian dan keberuntungan mulai menghiasi berbagai surat kabar. Dalam waktu singkat, Washo Mining Inc. menjadi terkenal. Bahkan investor yang dulu pernah menolak Kenny, kini datang kembali. Kali ini ia berbicara dengan sopan dan menawarkan kerjasama. He always spoke very highly of you, Clive. And you pulled in 2 more to confirm those findings? 3 more. Kini keadaan berbalik. Meski masih mengingat penolakan itu,
Kenny sadar ia membutuhkan dana yang jauh lebih besar. Jika ingin mengubah tambang sederhana di tengah hutan itu menjadi perusahaan tambang kelas dunia, ia harus menerima tawaran tersebut. And a lot of people are going to want to make this deal. But history's on our side. Kenny akhirnya menerima tawaran tersebut. Kali ini sang investor tidak lagi melihat risiko melainkan peluang keuntungan yang sangat besar. Kesepakatan pun tercapai. Sejak saat itu kerjasama bisnis mereka resmi dimulai. Well, let's quit standing around here and go make some goddamn money, huh? That sounds good to me. Sejak mendapat suntikan dana baru, semuanya mulai berkembang dengan cepat. Kenny membeli sebidang tanah untuk dirinya dan Kay, sebagai awal kehidupan yang lebih baik. Ia juga membangun kantor baru yang modern di Jakarta untuk timnya. Semua itu menjadi bukti bahwa perusahaannya kini semakin berkembang. Oh, nice work, Todd. Beberapa hari kemudian, sebuah tawaran besar datang dari salah satu bank ternama di New York. Kesepakatan ini membuktikan bahwa perusahaan tambang Washoe kini telah menjadi bagian dari dunia bisnis internasional. This is Brian Wolf at Brown Thomas in New York. Well, that sounds outstanding, Brian. Let me tell you something. I'm looking forward to it. Sementara itu kegiatan penambangan emas semakin gencar dilakukan. Kenny yang berada di Indonesia kemudian menghubungi Mike. Setelah itu mereka berdua terbang ke New York untuk bertemu para tokoh keuangan di Wall Street. Coming in good. The sky is the limit on this thing. Di sana seorang manajer bank bernama Brian menawarkan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Pihak bank ingin membeli sebagian besar saham Washoe Mining Inc., terutama hak atas tambang emas mereka yang sangat bernilai. What does that mean? I'd like you both to consider bringing on a strategic partner. Washoe has history. We've done a fairly thorough analysis of Washoe. Namun Kenny tetap menolak. Ia masih sangat terikat dengan tambang itu yang berhasil ia dapatkan melalui perjuangan panjang. Bagi Kenny tambang tersebut adalah keajaiban dalam hidupnya. Karena itu ia tidak ingin ada seorang pun yang mengambil bagian darinya. A second ago. You want to invest? We got the gold. We can talk about it. Brian tidak membantah. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa para investor besar membutuhkan bukti nyata sebelum berani menanamkan uang mereka. Mereka ingin melihat emas itu secara langsung sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Whoever needs to kick the tires on this thing, I would take them on a little trip up the river. Kenny yang yakin dengan temuannya pun menyetujui permintaan itu. Ia mengundang mereka untuk datang langsung ke lokasi tambang. Seminggu kemudian sekelompok investor berangkat bersama Kenny ke pedalaman Indonesia. Begitu melihat emas berkilau di dalam tanah dengan mata kepala sendiri, semua keraguan mereka langsung sirna. Kini mereka benar-benar percaya. You boys want to see some gold. Few more like this, you can pay Wall Street. Mereka akhirnya menginvestasikan dana sebesar $20 juta ke PT Washoe dan membeli sebagian saham perusahaan itu. Dalam waktu singkat, Washoe menjadi salah satu perusahaan tambang paling menjanjikan di dunia. Impian Kenny akhirnya mulai menjadi kenyataan. Untuk merayakan kesuksesan besar itu, perusahaan mengadakan pesta mewah. Namun di balik semua kemewahan itu, sisi gelap dari kekayaan mulai muncul. Kay yang selalu setia menemani Kenny sejak awal hanya bisa melihat dari kejauhan. Hatinya mulai merasa berat. Ia menyadari bahwa pria yang dulu ia cintai perlahan berubah. Kini Kenny mulai terlena oleh kekuasaan dan kekayaan. Ia bahkan tertarik pada seorang wanita bernama Rachel, yang hanya menginginkan hartanya. Rachel Hill. Giants fan. Rachel. So what do you do, Rachel Hill? And discover something that everybody wants. How does that feel? Pengkhianatan itu sangat melukai hati Kay. Keduanya pun terlibat pertengkaran hebat. Kay mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Kenny hanya mengincar uangnya. Dan saat uang itu habis, mereka semua akan meninggalkannya. Namun Kenny yang dipenuhi kesombongan memilih membiarkan Kay pergi begitu saja. Oh, great. Go ahead. Yeah. Pack your shit, run back to your shitty life, huh? You never believed in me, did you? Saat itulah Kenny menyadari harga yang harus dibayar atas kesuksesannya. Ia memilih Rachel dan membiarkan Kay pergi, tanpa sadar bahwa Rachel hanya mengincar hartanya. Hari demi hari Kenny terus menghamburkan uang dan semakin tenggelam dalam kehidupan mewah. Tak lama kemudian seorang pengusaha tambang ternama bernama Mark Hancock datang menemuinya. You know this son of a bitch here, he controls more gold than anybody on the goddamn planet. Perusahaannya dikenal sebagai salah satu yang terkuat di industri tambang. Namun Kenny yang sedang berada di puncak kesuksesan merasa sangat percaya diri. Karena itu ia tidak terlalu menganggap serius kedatangan Hancock. This is how it happens, huh? Beberapa hari kemudian sebuah tawaran tak terduga datang melalui Bank New York. Hancock ingin menjadi rekan dalam proyek tambang Kenny dan menawarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun Kenny menganggap tawaran itu sebagai sebuah penghinaan. Ia langsung menolaknya meski nilai tawaran tersebut mencapai $300 juta. You may say yes, you may say no, but it's not like anybody's trying to offend you. You took our fucking name. You took my name off it.
Brian, manajer bank itu kecewa dengan keputusan Kenny. Namun Mark Hancock bukan orang yang mudah menerima penolakan. Tak lama kemudian akibatnya pun mulai terlihat. Pemerintah Indonesia tiba-tiba memerintahkan penutupan tambang milik Kenny. Banyak yang percaya keputusan itu terjadi karena pengaruh besar Hancock. Penutupan tambang tersebut menjadi pukulan telak bagi Washoe Mining Inc. Di Indonesia, Mike segera menghubungi Kenny dengan nada penuh kecewa. What happened at the meeting, Kenny? Listen, Mike, they were trying to push us out. Mike menyalahkan Kenny karena berani menentang Hancock. Ia mengatakan bahwa kini mereka harus menanggung akibat dari keputusan tersebut. So Hartson can do whatever he wants. Mike! Kenny, what's going on? What is going on? These people are killers. Hancock first among them. Beberapa hari kemudian, Mike akhirnya kembali dari Indonesia untuk menemui Kenny. Pertemuan mereka langsung berubah menjadi pertengkaran hebat. Mike tanpa ragu menyalahkan kesombongan Kenny atas hilangnya tambang emas mereka. Moron. Namun setelah amarah mereka mereda, sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Mike mengaku bahwa cerita tentang Ring of Fire sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Dulu ia pernah disewa untuk mencari emas tetapi gagal. Demi menutupi kegagalannya, ia menciptakan kisah tentang sebuah lokasi emas yang belum pernah dijamah. Karena medannya sangat sulit, perusahaan saat itu menyerah sebelum melakukan penyelidikan lebih jauh. Mike pun lolos tanpa ada yang mengetahui kebohongannya. Hingga akhirnya Kenny datang dan mengajaknya bekerja sama. Di luar dugaan, mereka benar-benar menemukan emas di lokasi yang selama ini hanya ada dalam cerita Mike. Bagi mereka, itu benar-benar sebuah keajaiban. You guys stuck. I got lucky. I've been looking for gold and a friend. Berbekal pemahamannya tentang politik dan budaya Indonesia, Mike menyusun satu rencana terakhir. Ia yakin hanya ada satu orang yang bisa membantu mereka, yaitu Denny Suwandi, putra pemimpin Indonesia. Denny dikenal gemar mengejar uang dan memanfaatkan kekuasaannya. Mike berharap mereka bisa memanfaatkan sifat serakahnya agar tambang itu dibuka kembali. Denny pun bersedia mendengarkan permintaan mereka. Namun sebagai gantinya ia mengajukan syarat yang sangat mengejutkan. Mengetahui Hancock juga mengincar tambang tersebut, Denny meminta 85% kepemilikannya. Itu berarti Kenny dan Mike hanya akan mendapatkan 15% dari proyek yang mereka bangun sendiri. 85-15 split. If you have the balls. Meski pembagian itu sangat tidak adil, mereka tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan segalanya, mereka akhirnya menyetujuinya. Namun Denny masih memberikan satu syarat terakhir yang aneh. Ia memiliki seekor harimau buas. Menurutnya kesepakatan itu hanya akan terjadi jika salah satu dari mereka berani masuk ke dalam kandangnya dan selamat. Tanpa ragu, Kenny langsung maju. Ia masuk ke dalam kandang harimau dan di luar dugaan, berhasil keluar tanpa terluka sedikit pun. Ujian berbahaya itu akhirnya berhasil dilewati. Meski harus membayar harga yang sangat mahal, mereka kembali menguasai tambang tersebut. Sementara itu di New York, pihak bank menemukan fakta yang mengejutkan. Brian, manajer yang dulu mendukung Kenny, ternyata diam-diam bekerja sama dengan Mark Hancock untuk menutup tambang mereka. Pengkhianatan itu membuat Brian langsung dipecat. Kini setelah tambang kembali berada di tangan mereka, keadaan Washoe mulai membaik. Di tengah semua itu, Kenny memutuskan menemui Kay dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Namun, saat melihat Kay bersama pria lain, hatinya seolah hancur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kenny berbalik dan pergi. Ia memikul dalam diam semua kehilangan yang telah menghancurkan hidupnya. Beberapa hari kemudian, Kenny diundang untuk berbicara di sebuah acara bergengsi. Di hadapan banyak orang ia menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan hingga akhirnya meraih kesuksesan. Dengan penuh emosi, Kenny mengungkapkan semua rasa sakit, harapan dan tekad yang membawanya sampai ke titik itu. Namun di tengah riuh tepuk tangan, Mike diam-diam meninggalkan ruangan. Saat itulah Kenny melihat Mike untuk terakhir kalinya. That's Prospector. Keesokan paginya Kenny menghadapi kenyataan yang mengejutkan. Saat tiba di kantornya, ia melihat kerumunan orang telah menunggu di depan gedung. Mereka adalah para investor yang dulu percaya pada Kenny dan Washoe Mining. Kini mereka datang dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Mereka meneriakkan hinaan, ancaman dan berbagai tuduhan. Amarah massa semakin memuncak hingga situasinya nyaris berubah menjadi kerusuhan. Kenny berusaha menerobos kerumunan dan akhirnya berhasil masuk ke kantornya. Namun kenyataan di dalam jauh lebih mengerikan. Akhirnya kebenaran pun terungkap.
Emas yang selama ini mereka temukan ternyata bukan berasal dari tambang bawah tanah. Itu hanyalah emas sungai yang sengaja ditebarkan untuk memalsukan penemuan besar. Semua orang dibuat percaya bahwa lokasi itu menyimpan cadangan emas yang sangat berharga. Padahal tanpa mereka sadari, perusahaan itu telah terjebak dalam sebuah penipuan besar. Is the oldest trick in the book. Oldest trick in the book. Everyone was fooled. We weren't fooled. We just didn't look. Kenny yang selama ini percaya sepenuhnya pada tambang itu sama sekali tidak mengetahui kebenarannya. Tak seorang pun memeriksa laporan tersebut lebih dalam karena semua orang sudah terlena oleh harapan akan kekayaan. Tak lama kemudian sebuah telepon darurat membawa kabar yang jauh lebih buruk. Mike ternyata telah menjual seluruh saham Washoe Mining di pasar saham. Dalam sekejap perusahaan itu runtuh. Semua uang lenyap, dan penipuan yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. How much? 164 million. What are we gonna do? Tak lama kemudian, Washoe Mining Inc. langsung ditutup oleh FBI. Di mata publik, Kenny kini dianggap sebagai pembohong dan penipu. Dikepung wartawan, Kenny mengakui bahwa emas itu memang palsu. Namun ia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam penipuan tersebut. Ia sama terkejut dan hancurnya seperti semua orang. Sementara itu, Mike menghilang tanpa jejak sehingga semua kecurigaan mengarah kepadanya. Kenny pun kehilangan segalanya. Semua yang telah ia perjuangkan dan impikan akhirnya lenyap begitu saja. Keesokan harinya agen FBI datang menemui Kenny. Mereka menjelaskan bahwa Kenny tidak akan didakwa karena tidak pernah menjual sahamnya sendiri. Dalam kasus ini, ia justru dianggap sebagai korban. Namun Kenny tetap sulit menerima kenyataan. Ia tak percaya Mike, sahabat yang pernah merawatnya saat sakit dan selalu setia di sisinya, bisa melakukan pengkhianatan sebesar itu. Meski begitu, FBI menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan. Sebanyak $160 juta telah dipindahkan dari perusahaan melalui jaringan rekening bank di berbagai negara. Semua rekening itu sengaja dibuat agar tidak bisa dilacak. Menurut laporan FBI, Mike terakhir terlihat di Indonesia. Ia disebut telah ditangkap oleh militer Indonesia dan dibawa menggunakan helikopter. Namun dalam perjalanan, Mike dikabarkan dilempar dari helikopter hingga tewas. 1,000 feet up, over the Consana. Mike Acosta takes a header. Kenny yang hancur tidak mau mempercayai cerita itu. Ia yakin Mike hanya memalsukan kematiannya lalu kabur membawa semua uang tersebut. Menurut Kenny, Mike telah merencanakan semuanya sejak awal agar bisa menghilang tanpa jejak. Namun FBI menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Laporan autopsi menyatakan bahwa jenazah Mike benar-benar ditemukan di hutan oleh pihak militer. Karena tidak terbukti terlibat dalam penipuan itu, Kenny pun dibebaskan. Ia pergi tanpa membawa apapun. Semua yang telah ia bangun telah lenyap, menyisakan luka karena pengkhianatan sahabatnya sendiri. Pada akhirnya Kenny kembali menemui Kay, satu-satunya orang yang selalu tulus mencintainya. Saat melihat Kenny yang lelah dan kehilangan segalanya, wajah Kay dipenuhi kebahagiaan. Meski telah melewati begitu banyak hal, perasaannya kepada Kenny ternyata belum berubah. Ia pun mempersilahkannya masuk. Saat mereka kembali berbincang, Kay memberikan setumpuk surat yang datang selama Kenny pergi. Kenny membuka salah satunya. Di dalamnya ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah serbet tua yang sudah kusut. Ternyata itu adalah serbet yang dulu ia dan Mike tanda tangani. Perjanjian pembagian keuntungan 50/50, simbol persahabatan dan impian mereka. Namun di dalamnya masih ada sesuatu yang lain. Sebuah cek senilai $82 juta. Saat itulah Kenny menyadari bahwa Mike ternyata masih hidup. Mike memang telah menjalankan penipuan itu tetapi ia tetap menepati janjinya. Ia mengirim bagian yang memang menjadi hak Kenny, lalu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu tak seorang pun pernah mengetahui keberadaannya lagi. Begitulah kisah tentang emas, mimpi dan persahabatan ini berakhir. Dan pada akhirnya Kenny hanya bisa tersenyum.